Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami channel Nagajaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk memperbaiki ataupun merawat peralatan hidrolik Anda secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi info kepada teman-teman semuanya untuk memperbaiki salah satu perangkat hidrolik Anda, yaitu dongkrak botol. Di sini kita lihat ya teman-teman, untuk dongkrak botol ada berbagai variasi ukuran ataupun tonase spesifikasinya teman-teman, mulai dari yang terkecil ukuran 1 ton hingga ratusan ton teman-teman. Sekarang ini banyak diproduksi ya. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki dari beberapa dongkrak ini. Kita akan coba memperbaiki salah satu ukuran yang sedang ya, yang mungkin sering Anda gunakan, yaitu ukuran 5 ton. Secara umum teman-teman, dongkrak botol ini prinsip kerjanya sama semua ya. Hanya saja dalam beberapa produk dongkrak botol seperti ini teman-teman ada berbeda dari segi fleksibel cara membongkarnya ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan model permanen ataupun tidak bisa dibongkar secara menyeluruh, dan ada yang bisa dibongkar secara menyeluruh seperti ini ya. Yang pertama, dongkrak seperti ini kita coba cek dulu ya sebelum kita bongkar. Kita lihat apa kerusakannya, tapi secara umum kemungkinan besar ini adalah kerusakan hidrolik di mekanisme di dalamnya, karena di bagian seperti ini, di bagian luar tidak ada indikasi kebocoran ya teman-teman. Kita perhatikan, namun ada baiknya kita coba dulu sebelum kita membongkar lebih lanjut ya. Kita lihat di sini juga tidak ada indikasi kebocoran ya. Ya seperti ini. Namun sebelum kita membuka ataupun membongkar misalnya, ada baiknya kita cek dulu ya, apakah dia olinya masih penuh atau memang sudah berkurang. Ya, setelah dibuka tadi tutup olinya, kita lihat, nah ternyata memang masih banyak ya teman-teman, olinya juga masih banyak. Nah kita lihat yang lainnya ya. Ya, setelah kita cek tadi olinya ternyata masih penuh ya teman-teman. Kita akan coba cek bagian yang lain. Kita akan coba menjalankan pompanya lagi. Ya, ternyata masih tidak berfungsi ya. Mungkin kita masih bisa untuk cek bagian apa ya? Oh iya, bagian rilisnya. Mungkin ini juga bisa kita cek ya. Oke, nah untuk mengecek bagian yang lain ataupun bagian rilisnya, kita putar saja seperti ini teman-teman ya. Kita lihat apakah masih ada gotrinya ataupun pelornya ya. Biasanya di sini ada, kita lihat. Nah ternyata masih ada teman-teman ya. Dan setelah kita lihat beberapa indikasi seperti ini, ternyata masih lengkap ya. Dan kemungkinan besar ini akan kita buka. Dan di sini mungkin kami pastikan bahwa sistem hidroliknya ini pun tidak berfungsi ya. Mungkin kita akan bongkar semuanya. Dan ini umum juga terjadi ya. Nah, dengan indikasi seperti tadi teman-teman, ini langsung saja kita bongkar untuk melihat seperti apa di dalam kondisinya dengan menggunakan kunci pipa seperti ini ya. Kita akan buka. Nah, biasanya indikasi seperti ini terjadi mungkin karena tidak berfungsinya mekanisme di dalam dongkrak ini, mungkin karena kotor dan mungkin ada bagian silnya yang terlepas dan juga rusak. Nah, sebelum kita membuka bagian atas daripada dongkrak ini, kami mau mengingatkan bahwa ini sering terlepas ya ketika kita longgarkan bagian atasnya, dan kita harus perhatikan sehingga kita harus hati-hati. Dan kami sarankan setelah terbuka ditempatkan di bagian penampungan seperti ini ya, agar olinya tidak tumpah. Nah, setelah kita tempatkan di penampungan seperti ini, kita akan angkat ke atas. Namun kita akan copot dulu pompanya sehingga nanti silinder ataupun pistonnya ini gampang saja kita tarik seperti ini teman-teman ya. Kita tarik ke atas gini. Nah, ini gampang saja setelah kita copot pompanya. Ini tips yang paling tepat ya. Ya, setelah itu kita lihat, kita buka seluruh bagian pompa ataupun bodi daripada dongkrak ini ya. Nah, olinya sih bersih, namun kita akan cek apakah bagian-bagian fluidanya ataupun lubang-lubang daripada saluran olinya bersih. Dan langsung ini kita copot saja seperti ini ya, sehingga terlihat seperti ini. Tinggal
bagian tabungnya ini juga kita copot, sehingga nanti semuanya bagian saluran fluidanya bisa kita semprot ya di menggunakan kompresor udara, dan memang benar-benar bersih semuanya. Ya, sebelum membuka bagian tabungnya, kita akan buka dulu bagian pompa ini teman-teman ya. Memang kita lihat tadi walaupun olinya bersih, tapi kita lihat bagian dasar daripada hidrolik ini sangat kotor ya, banyak gram-gram atau pasir ya. Kita buka bagian pompa ini agar bisa kita bersihkan. Di sini ada bagian mekanisme katup pompa dan menarik olinya dari tangki ya. Di sini dia ada pelor juga di sini. Nah, ini dia bagian katup pompa hisapnya ya. Kita akan bersihkan ini. Di sini ada pelor ataupun ring. Kita akan buka ini seperti ini ya. Kemudian kita akan membuka ini. Ini juga hati-hati teman-teman ya. Jangan di bagian atas seperti ini, di bagian bawah, karena ini rawan meleot ya. Kalau terlalu keras kita buka seperti ini ya. Oke. Baik, setelah dibuka tabungnya seperti ini teman-teman, ini dia penampakan bagian dasar hidroliknya. Dengan ya, kita lihat ini sangat kotor sekali ya. Walaupun tadi olinya agak bening ataupun bersih, tapi dasarnya ini sangat kotor sekali. Ini harus kita bersihkan, sangat mempengaruhi ya untuk mekanisme dongkrak katup seperti ini. Nah, ini dia bentuknya, ring penahan daripada katupnya ini. Nah, sekedar membandingkan ya, mungkin sama aja ya sistemnya dengan dongkrak 50 ton dengan penahan katupnya di sini. Walaupun ukurannya berbeda, namun dari lubang-lubang fluidanya ini sama ya, dengan 50 ton dan 5 ton, sama aja. Mungkin di beberapa ukuran juga sama aja ya. Nah, ini dia bagian utama daripada dongkrak ini teman-teman. Ini adalah bagian dasarnya, harus kita bersihkan ya, karena di sini ada beberapa lubang-lubang olinya. Harus kita bersihkan karena sekecil apapun partikel ataupun pasir yang menempel di sini akan mempengaruhi katup-katupnya terutama ya. Jadi kami sarankan harus kita bersihkan. Nah, ini dia bagian tabungnya ataupun bagian tangkinya, dan kami jelaskan sini beberapa part ini akan kita susun kembali ya. Nah, makanya ikutin cara kami untuk memasukkan ataupun menyusunnya kembali nanti, memasangkannya ke bagian utama ini. Yang pertama yang mau kita pasang biasanya bagian ini ya, bagian dalam daripada dongkrak ini. Di sini ada pelor penahan tekanannya. Ini salah satu mekanismenya juga, dan ditutup dengan o-ring ini ya, dengan ring ini ya. Biasanya ada yang pakai karet, ada yang pakai logam seperti ini. Dan kemudian di sini nih, ini bagian pompa ya, ada pelor juga dan juga ada ring seperti ini. Sama ketika kita memasang ini tadi bagian silindernya. Nah, di sini ini bagian rilisnya ya. Ada dua macam, kadang-kadang ada yang pakai pelor, ada juga yang nggak pakai pelor ya, seperti ini. Ya, ini kita masukkan nanti seperti ini ya. Dan kemudian bagian bagian pompa. Ini bagian pompa ini kita masukkan nanti seperti ini. Kita kunci dengan kencang dengan kunci 22 biasanya di sini ya. Ada yang 19, ada yang 22. Tergantung ukuran kuncinya ya. Oke. Nanti pompanya setelah kita kencangkan baru kita masukkan seperti ini. Itu tahap selanjutnya. Ya. Jadi itu hanya gambaran saja tadi teman-teman. Nanti akan kami jelaskan secara rinci pas pemasangan daripada dongkrak ini. Nah, ini tabungnya seperti ini setelah kita pasang nanti silindernya ya. Oke, ini adalah apa nih? Ini top cap ya namanya ya. Ini ada baiknya teman-teman kita pasangkan dulu ini sebelum kita pasang silindernya ya ke tabungnya ya. Di sini ada seal. Ada beberapa jenis sih seal yang digunakan, namun untuk ini ada dua item ya. Ya, di sini juga ada seal o-ring namanya teman-teman. Di sini ini gampang saja kita buka.
pakai jarum ataupun congkelan kecil untuk mengeluarkannya. Nah, ini semua penampakannya bagian ataupun part daripada dongkrak setelah kita buka semua ya, setelah kita pisahkan bagian-bagiannya ya. Nah, ini yang paling utama teman-teman, ikuti cara kami memasangnya, jangan sampai terbalik ya. Oke, langsung saja kita pasang. Pertama, ini adalah pelor atau gotri ya untuk penahan tekanan utamanya, dan akan kita pasang ringnya seperti ini. Ada yang menggunakan logam, ada yang menggunakan plastik. Dan ini adalah lubang pompanya, ada juga gotrinya, ada juga pelornya. Dimasukkan, ada lubang tempatnya, dimasukkan ringnya seperti ini, dan planyar pompanya ini dikunci dengan kencang ya, dengan menggunakan kunci 22 kalau di sini. Nah, kemudian tabung ini perhatikan teman-teman, jangan sampai yang ada lubang ini masukkan ke bawah, jangan. Ini adalah harus di bagian atas, dan ini fungsinya untuk oli buang ya. Ketika dongkrak ini telah didongkrak secara tingginya sudah maksimal, dia harus ngebuang olinya. Nah, terus bagian rilis ya, bagian rilis kita masukkan seperti ini. Ada pelor ukuran 6 mili sih biasanya sih. Nah, untuk dongkrak-dongkrak tertentu ada juga yang nggak pakai pelor ya, karena dia malah pakai rilisnya untuk menutup katupnya. Nah, terus kita tutup seperti ini tabungnya ya, kita kunci pakai kunci pipa, dan berikutnya kita akan memasangkan ataupun mengunci bagian planyar pompanya ini dengan kencang ya, agar dia tidak bocor nantinya ketika tekanannya kita gunakan. Oke. Dan berikutnya kita akan memasang bagian tangkinya seperti ini ya. Ya, namun kita periksa dulu, ini biasanya harus pakai saringan teman-teman, agar oli yang dipompakan dari tangki ini masuk ke ruang pistonnya selalu bersih ya. Yuk, kita akan pasang seperti ini. Usahakan lubangnya ini di bagian belakang ya, seperti ini, dan dia kelihatan rata samping kiri dan samping kanan juga ya. Ini harus diperhatikan, harus simetris ya lingkarannya ini. Baru kita masukkan bagian utama pistonnya. Nah, ada baiknya setelah kita pasang top capnya seperti ini, baru kita masukkan ke bagian tabungnya ya. Sebelum kita masukkan juga kita kasih oli aja ya, biar dia gampang dimasukkan ataupun licin ya, dengan oli yang bersih tentunya ya. Setelah itu baru kita tekan seperti ini. Rilisnya kita buka ya, biar gampang turun seperti ini ya. Kita putar dikit, dan ini akan gampang kita putar seperti ini. Ini juga kita kencangkan menggunakan kunci pipa teman-teman, seperti tadi, seperti ini, ke arah kanan. Ini ukuran kekencangannya ya diukur teman-teman aja, jangan sampai terlalu kencang juga ya. Nah, ini bagian o-ringnya, bagian o-ring daripada pompa ini dimasukkan kemari. Nah, ini kebetulan masih bagus ya, kita bersihkan juga tadi. Nah, kami akan menjelaskan nanti di video selanjutnya teman-teman, di mana teman-teman bisa mendapatkan seal kit ataupun part-part dari dongkrak ini ya, karena memang dongkrak ini agak susah ya dicari seal kitnya teman-teman, tidak terlalu umum tersedia ya. Nah, ini kita pasang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita pasang semua dan kita kencangkan, kita akan mengisi olinya di sini. Dan sebelum kita mengisi oli, ada baiknya ini kita turunkan agar kita nanti bisa mencapai bisa mengisi olinya sesuai dengan takarannya ya. Ya, seperti ini kita isi dengan oli yang bersih ya teman-teman. Kami selalu menyarankan untuk mengisi oli bersih ya, agar kinerja daripada mekanisme hidrolik ini bisa bekerja secara sempurna ya, tidak ada partikel kotor yang mengganggu katup-katup daripada dongkrak ini. Kita isi seperti ini dengan ukuran pas sampai di sini. Makanya kita harus mendirikan dongkrak ini ya, berdiri ya, jangan sampai ditidurkan seperti itu, sehingga nanti kita nggak bisa ngelihat penuh apa enggaknya ya. Kemudian setelah level seperti ini, olinya pas, baru kita tutup. Ini adalah tutup karetnya, kita tekan seperti ini aja, gampang saja, jangan sampai bocor ya. Ya, setelah olinya kita isi,
kita akan mencoba dulu dengan posisi tanpa beban ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini telah bekerja teman-teman, dan step-step pengangkatannya juga udah sempurna seperti ini. Kita coba ya, kita lihat juga dia step angkatnya juga kurang lebih 5 mili ya. Ya, kita turunkan dulu sekali. Seperti biasa teman-teman, kita akan menurunkan dan membuka ataupun menekan bagian tutup olinya ini ya, agar angin yang terperangkap di dalamnya keluar, sehingga mekanisme dongkrak ini tetap bisa bekerja secara sempurna ataupun secara baik ya. Oke teman-teman, demikianlah video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video-video tentang hidrolik kepada Anda. Terima kasih.